Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Bapak Ihsan Qiha MPD NIDN 0806098603 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Strata 1 Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Bagian 1, Hakikat Ekonometrika. Di dalam kegiatan perkuliahan kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal kaitannya dalam ilmu ekonometrika, yaitu pentingkah mempelajari ekonometrika. Yang kedua, mengapa penting mempelajari ekonometrika. Yang ketiga, untuk apa mempelajari ekonometrika. Dan yang keempat, tahukah Anda apa ekonometrika itu? Semua pertanyaan di atas akan kita rangkum jawabannya dalam pertemuan kali ini. Oleh karena itu, kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan untuk aktif dalam belajar dan membaca semua referensi yang ada. Yang pertama, kita akan berbicara tentang sejarah ekonometrika. Metode analisis kuantitatif dalam ilmu ekonomi telah ada sejak abad ke-18 oleh Vilfredo Pareto, Paris, tanggal 15 Juli 1848, dan Mary Espetlyon Wallace, Jenewa, 19 Agustus 1923. Yang mana istilah ekonometrika berasal dari bahasa Yunani yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris akan memiliki dua penggal kata yang terdiri atas ekonomi dan measure. Measure artinya itu adalah pengukuran. Jadi dapat dipahami ekonomi measure merupakan pengukuran ekonomi yang diperkenalkan pertama kali oleh pakar ekonomi dan statistika yang bernama Ragnar Frisch, berkebangsaan Norwegia pada tahun 1926, dan oleh Jan Tinbergen, berkebangsaan Belanda, sekitar tahun 1950. Ekonometrika dikembangkan sebagai cabang ilmu tersendiri. Pengertian ekonometrika. Secara harfiah, ekonometrika dapat diartikan sebagai pengukuran ekonomi. Ini menurut Gujarati tahun 1943, halaman 60. Ahli lain mengatakan bahwa yang pertama yaitu menurut Gerhard Tinter 1968, ekonometrika merupakan hasil dari pandangan khusus atas peranan ilmu ekonomi yang terdiri atas penerapan statistik matematis atas data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun dengan ilmu ekonomi matematis dan untuk memperoleh hasil dalam angka atau numerical result. Yang kedua, ekonometrika didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana alat-alat teori ekonomi, matematika, dan statistik inferensi diterapkan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Pendapat lain mengatakan ekonometrika berkaitan dengan penentuan empiris hukum ekonomi
Hatail 1971. Untuk diperhatikan kepada seluruh mahasiswa, ya. Deskripsi ini kita berangkat dari ilmu ekonomi, ya. Ilmu ekonomi, ya, ilmu matematika dan statistik. Dalam kasus ini yaitu statistik inferensial, bukan statistik perhitungan biasa, ya. Ilmu ekonomi, ya, kita tahu bahwa dia memiliki metodologi penelitian tersendiri, ya. Statistik bisa kita mengaplikasikan dengan ilmu komputer, ya. Maka penggabungan ilmu ekonomi, matematika, statistik inferensial, ya, ilmu komputer dan metodologi penelitian akan melahirkan ilmu baru, ya. Penggabungan dari kelima unsur bidang kajian ini melahirkan bidang kajian baru yang disebut dengan ekonometrika. Jadi, ekonometrika adalah suatu bidang ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu ekonomi, matematika, dan statistik untuk menganalisis teori ekonomi secara kuantitatif berdasarkan data empiris. Kalian sudah memahami bahwa data secara kuantitatif itu berbicara tentang angka-angka. Akan diperhatikan, ilmu ekonomi itu terdiri atas dua cabang, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang kedua, ilmu matematika. Yang ketiga, ilmu statistik, baik itu dalam bentuk deskriptif dan inferensi. Ilmu statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, ya, hasil olahan dari data. Yang keempat, metodologi penelitian, ya, harus memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama rasional, harus masuk akal, ya. Jadi metodologi penelitian itu harus masuk akal. Di luar nalar itu bukan termasuk metodologi penelitian. Sistematis, harus memiliki susunan yang jelas, ya, jadi tidak ngaur, ya. Yang ketiga, empiris, yaitu bisa diuji cobakan, ya, secara empiris dan berdaya guna, yaitu dapat mendatangkan sebuah manfaat atau pengetahuan, ya. Yang kelima, ilmu komputer, ya, ada yang namanya SPSS, Statistical Packet for Social Science. Yang ke-B, SAS atau Statistical Analysis System. Yang ke-C, Microstat, Sistat, dan SEM, Statistical Equation Model. Dan yang terakhir itu kita kenal yang namanya Minitab dan lain-lain. Masih banyak, ya. Masih banyak aplikasi komputer yang biasa digunakan oleh peneliti itu, ya, peneliti dalam bidang ekonomi itu untuk mengolah angka, ya. Tapi di dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan menggunakan aplikasi komputer yang bernama SPSS atau Statistical Packet for Social Science. Metodologi ekonometrika yaitu berangkat dari pernyataan teori ekonomi atau hipotesis, ya. Misalkan yang dikemukakan teori konsumsi oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936, bahwa manusia ingin biasanya dan secara rata-rata untuk meningkatkan konsumsi mereka pada saat pendapatan meningkat, tetapi tidak sebesar peningkatan dalam pendapatan mereka. Secara singkat, Keynes menyatakan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume MPC adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Artinya ialah, kalaupun tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh seseorang itu habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu, tapi ada sebagian, ya, pendapatannya yang akan disisakan untuk hari esok. Itu yang disebut dengan MPC, ya. Lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 1, ya.
Yang kedua, spesifikasi model ekonometrika. Meskipun Keynes mendalilkan hubungan positif antara konsumsi dan pendapatan, tetapi ia hanya menyatakannya secara kualitatif saja, tidak menspesifikasikannya bentuk yang tepat mengenai hubungan fungsional antara keduanya. Ahli ekonomi matematika menyarankan bentuk fungsi konsumsi Keynes menjadi Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan A ditambah BX ditambah error. Y konsumsi, ya, ini lambangnya kita artikan sebagai konsumsi. A konstanta, B koefisien parameter, artinya koefisien parameternya yaitu pengujiannya, X sebagai pendapatan, dan E kita baca ini error ya. Nah, silakan diperhatikan, Keynes hanya menggunakan kata-kata ya secara kualitatif, tapi akan diterjemahkan oleh ahli ekonomi ya dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Pendugaan yang ketiga atau estimasi parameter model ekonometrika. Bagaimana cara menduga parameter A dan B akan dijelaskan dalam bagian-bagian berikutnya. Nanti pada pembahasan bagian atau part 2 kita akan berbicara tentang parameter A dan B. Yang keempat, mengumpulkan data yang relevan. Ini kita sudah masuk pada metodologi penelitian ya. Pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan inferensi statistik atau statistika inferensial. Yang keenam, kita melakukan prediction atau peramalan. Ini dia diagram PET metodologi ekonometrika. Yang pertama, kita berangkat dari perspektif teori ekonomi. Yang kedua, spesifikasi model ekonometrik. Yang ketiga, estimasi parameter model. Yang keempat, pengumpulan data yang relevan. Yang kelima, pengujian hipotesis ya, data dikumpulkan, berdasarkan data ya akan diuji hipotesis dengan menggunakan statistik inferensial. Ada dua kemungkinan di sini. Setelah kita melakukan uji statistik, apakah dia sesuai dengan teori ekonomi? Apabila sesuai, maka teori akan diterima, ya, maka akan dilanjutkan dengan peramalan. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan teori ekonomi? Ya, terus hipotesis yang dibangun, maka teori ditolak. Ya. Bagaimana? Yaitu perbaikan teori atau melahirkan teori baru, memperbaiki teori tersebut atau melahirkan teori yang baru. Contoh penerapan metodologi ekonometrika. Yang pertama, penyataan teori hipotesis. Konsumsi akan meningkat jika pendapatan meningkat ya. Kalian sebagai anak kos juga merasakan itu ya. Kalau awal bulan kalian banyak kuota, kalau akhir bulan makan pun tak ada ya. Yang kedua, spesifikasi model ekonometrika. Y beta 0 ditambah beta 1x 0 lebih besar dari P lebih kecil daripada 1. Y pengeluaran konsumsi dan X pendapatan ya, intercept atau konstanta, dan B slope dari fungsi konsumsi. Yang ketiga, pendugaan parameter. Contoh, Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75X. Peramalan atau perkiraan. Berapa perkiraan besarnya konsumsi jika pendapatan sebesar 100? Maka berdasarkan persamaan Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75, maka hasilnya ialah Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75 dikali 100. Ini lihat, pendapatan sebesar 100 X ya, 100 ya, ini adalah X. Kalau dimasukkan dalam persamaan, maka 0,75 dikali 100 sama dengan 81,5. 6,50 ditambah 0,75 dikali 100 sama dengan 81,5. Yang kelima,
Menggunakan model untuk mengendalikan sistem ekonomi berdasarkan peramalan atau perkiraan dari persamaan pendudukan parameter ini, maka kita akan berasumsi ya, dengan pengeluaran 200 miliar, maka akan mengurangi pengangguran 4%. Berapa tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencapai target 200 miliar? 2000 sama dengan 6,50 ditambah 0,75 X. Apa ini? Ya, ini pengeluaran ya. Pengeluaran konsumsi. 0,75 X sama dengan 2000 dikurangi 6,5. Ini terjadi perpindahan ya. Perpindahan sisi, perpindahan ruas. 0,75 X sama dengan 2000 dikurangi 6,5 sama dengan 1993,50. X sama dengan 1993,5 dibagi 0,75 ya. X pindah ruas ke sini ya, menjadi pembagian 1990,5 dibagi 0,75 X sama dengan 2658. Jadi ya, tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencapai target pengeluaran 12 miliar itu ialah konsumsi pendapatan itu sebesar 2658, baru ya, pengeluaran 200 miliar itu tercapai. Ragam ekonometrika yaitu ada dua, ada ekonometrika teoritis dan ekonometrika terapan. Adapun ekonometrika teoritis itu ialah berkenaan dengan pengembangan metode-metode pengukuran yang cocok untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan model ekonometrika. Yang kedua, ekonomi terapan itu berkenaan dengan penggunaan metode ekonometrika yang telah lebih dulu dikembangkan atau dihasilkan oleh ekonometrika teoritis. Peranan komputer dalam ekonometrika ya jelas banyak ya. Hubungan antar fenomena ekonomi semakin lama semakin kompleks, saling keterkaitan dan saling mempengaruhi. Maka proses pengukuran ekonomi akan benar efektif jika dilakukan dengan program komputer. Ya bayangkan kalau datanya ribuan ya, terus dihitung secara manual ya capek juga nanti ya. Oleh karena itu, pengukuran secara manual akan efektif jika hubungan antara fenomena bersifat sederhana dengan sampel sedikit ya. Ini sampel, ini dibaca sampel aja ya, salah ketik. I'm so sorry lah. Dalam pengukuran ini, analisis data ekonometrika menggunakan SPSS karena tingkat ketepatan, akurasi, dan kecepatan serta kemampuan memecahkan hal yang kompleks dan berulang-ulang yang sangat tinggi ya. Tingkat pembenarannya kalau kita menggunakan aplikasi komputer yang namanya SPSS itu, maka pengerjaan kita akan semakin cepat, mudah, dan singkat ya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit dengan rumus-rumus statistik. Oke, sekian dan terima kasih. Rajin-rajinlah belajar, kurangi keluyuran, tetap di rumah, hindari kerumunan. Semoga kita semua terhindar dari wabah virus COVID-19. See you.